kasihi dan juga Bapak Ibu, Romo, serta adik-adik. Ini saya lihat ada adik-adik yang sudah duduk begitu manis di samping orang tua. Semoga kita semua bahagia pun saat ini sedang berada di situasi yang tidak bahagia. Baik, seperti yang telah disampaikan oleh Bante, hari ini saya akan share tentang perbedaan yang disamakan. Maaf. Bisa dilihat slide yang saya share? Ya, bisa ya. Bisa ya? Bisa. Baik. Kalau ikuti KBI, kita tahu bahwa semua itu kita berbeda. Tapi bagaimana kita bisa menerima perbedaan itu? Sementara hari ini, saya ingin mengajak kita semua bagaimana kita sesuatu yang kita berbeda dengan yang lain, tapi kita berusaha untuk bisa sama. Di sini agar keharmonisan bisa terus kita jaga, karena ketika kita hidup bersama yang lain, seperti yang kita ketahui, sebagai makhluk sosial kita tidak mungkin bisa hidup sendiri. Katakanlah kita ini kaya, punya uang, punya segalanya, tapi apa yang kita punya yang paling gampang saja, air minum yang ada di depan kita itu sesuatu yang sangat sederhana, bisa hadir di depan kita itu membutuhkan orang lain tidak. Kita membutuhkan orang lain sehingga air tersebut bisa hadir di depan kita. Nah, perbedaan yang ada dalam kehidupan kita itu adalah sesuatu yang sangat-sangat alami. Sesuatu yang sangat-sangat alami. Setiap individu itu adalah berbeda, memiliki keunikannya sendiri, memiliki kelebihannya sendiri, dan memiliki kekurangannya masing-masing. Nah, untuk itu, kita menyikapinya itu seperti apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum saya berbicara lebih jauh, saya ingin mengajak, seperti apa sih perbedaan yang ternyata yang berbahaya, perbedaan yang ada tapi yang tidak disamakan, yang akan membawa perpecahan. Saya rasa kisah tentang bertengkar tidak asing lagi bagi kita, tapi kita simak kembali. Seperti apa sih sehingga bisa begitu berbahayanya perbedaan yang tidak berusaha untuk disamakan dan bisa membawa perpecahan. Di sini yang disamakan itu apanya yang disamakan? Nah, ini harus kita hati-hati. Apakah kita memaksakan A untuk bisa sama dengan B atau seperti apa? Baik. Kita simak terlebih dahulu kisah pertengkaran biku di Gositarama yang terjadi di Kosambi pada saat kehidupan Buddha Gautama. Pada masa itu terdapat dua biku, dua kelompok biku, yang dimana masing-masing itu memiliki guru. Dua kelompok ini masing-masing memiliki guru. Satu, guru yang ahli dalam winaya, dan satu lagi, guru yang ahli dalam sutta. Pada satu hari, biku yang ahli winaya, dia melihat guru, di mana guru tersebut adalah ahli sutta, ketika meninggalkan toilet, dia itu menyisakan air di toilet. Dan ini ditegur oleh guru winaya ini, katanya, Anda tidak boleh melakukan ini pelanggaran. Lalu guru sutta berkata, maaf, saya melakukannya tanpa sengaja.
Saya tidak tahu kalau ternyata meninggalkan air, sisa air di toilet adalah pelanggaran. Lalu Guru Winaya berkata gini, "Oh, kalau begitu, kalau Anda melakukannya tanpa kesengajaan, maka itu bukan pelanggaran." Clear. Harusnya kan sampai di sini clear ya. Tapi ternyata tidak demikian. Ketika Guru Winaya di depan Guru Suta mengatakan bukan pelanggaran, tetapi di hadapan para siswanya pada saat dia telah kembali ke komunitasnya, dia berkata kepada para siswanya bahwa si Guru Wina Suta itu telah melakukan pelanggaran dengan meninggalkan air sisa di toilet. Terjadilah gosip. Ternyata di kalangan mereka itu bisa jadi gosip. Akhirnya gosip ini sampai ke murid-murid guru yang ahli suta. Mereka bilang, guru Anda itu melakukan pelanggaran dengan meninggalkan air sisa air sisa air penyiraman itu di toilet. Lalu berita ini sampai ke guru Suta. Si guru Suta ini sangat marah. Loh, kok bisa jadi seperti ini? Bukannya tadi dibilangnya ke saya kalau ini bukan pelanggaran. Terus kenapa kemudian dia menyampaikan kepada para siswanya saya melakukan pelanggaran? Akhirnya dari apa yang dilakukan ini, yang berbeda dengan si A, berbeda lagi dengan si B, ini timbul pertengkaran dari yang awalnya hanya diam-diaman, akhirnya sampai terjadi baku hantam. Saat itu Buddha telah berkali-kali berusaha untuk mendamaikan kedua pihak ini. Kedua pihak ini tetap tidak mau mendengarkan Buddha. Mereka tetap bersikuku, tidak akan berdamai dan mempertahankan saya yang paling benar, saya yang paling benar. Akhirnya Buddha, karena telah dinasihati berkali-kali, mereka tetap tidak mau berdamai. Akhirnya Buddha mengundurkan diri masuk hutan. Tinggallah dua kelompok biku ini di wihara. Dari hari ke hari yang biasanya yang dari awalnya diam-diaman, mulai mengucapkan kata-kata yang kasar, setelah itu mereka adu fisik. Sampai ketahuan oleh rumah tangga. Akhirnya apa yang terjadi? Diboikot sama rumah tangga. Yang biasanya mereka mengantarkan dana makanan ke wihara, akhirnya tidak diantarkan makanan ke wihara. Para perumah tangga tidak lagi mau menyokong biku yang demikian. Akhirnya apa yang terjadi? Kapok. Tidak punya makanan, kelaparan, perumah tangga tidak lagi mau menyokongnya, akhirnya mereka menyadari bahwa mereka salah. Apa yang mereka lakukan itu salah. Lalu mereka ke hutan menghadap Buddha, memohon maaf kepada Buddha, dan memohon kepada Buddha untuk kembali ke wihara. Apa yang Buddha lakukan ketika mereka memohon kepada Buddha? Ini. Di sini perbedaan yang disamakan. Perbedaan yang seperti apa? Kita lihat. Buddha berkata, para biku ada 6 sifat yang patut diingat, yang menciptakan cinta kasih dan rasa hormat, dan kondusif untuk sifat suka menolong, untuk tanpa perselisihan, untuk harmoni, untuk kesatuan. Apakah 6 itu? Apa 6 ini? 6 hal yang di kondisi berbeda, yang harus disamakan, yang akan membawa pada keharmonisan. Yang pertama yaitu mempertahankan tindakan-tindakan cinta kasih secara jasmani, baik di depan umum maupun secara pribadi. Artinya di sini, ketika kita di depan orang ramai,
kita bertindak dengan penuh cinta kasih, di saat tidak ada orang maupun kita hanya dengan komunitas-komunitas tertentu, kita juga sama. Kita juga bertindak dengan penuh cinta kasih. Apalagi saat ini, saat pandemi, di mana sangat tidak mudah bagi kita, apalagi jika kondisi batin tidak siap, akan sangat sulit bagi kita untuk bisa mempertahankan cinta kasih. Namun ini tetap harus kita latih. Contohnya kalau di rumah, kalau biasanya anak kan di sekolah. Anak di sekolah yang membimbing anak itu guru. Sekarang anak sekolah belajarnya dari rumah. Iya tidak? Yang biasanya kalau ngajarin anak baca, katakanlah ngajarin yang paling gampang saja, ngajarin anak baca itu guru. Tapi sekarang di rumah yang harus ngajarin anak baca itu adalah orang tua. Kalau misalnya sebelumnya itu anak diantar ke sekolah bisa dengan cinta kasih, dengan senangnya, pulang tinggal dijemput. Tapi begitu anak belajar di rumah, ketika orang tua menjelaskan sekali, 2 kali tidak ngerti, yang biasanya dibelai-belai, bisa diantem anaknya kalau orang tua itu tidak bisa mempertahankan cinta kasihnya. Nah, kalau sampai ini terjadi, anak kita itu bisa jadi gepuk. Artinya apa? Tidak akan ada rasa nyaman baik pada orang tua itu sendiri maupun pada anak itu sendiri. Di sini, di situasi yang berbeda, kita tetap harus bisa mempertahankan satu hal yang sama, yaitu jika kita di situasi A bisa bersikap baik, maka di situasi B pun kita harus mampu bersikap baik. Lalu yang kedua, mempertahankan tindakan-tindakan penuh cinta kasih secara ucapan, baik di depan umum maupun secara pribadi. Misalnya seperti yang tadi, kalau kita di depan umum, di depan orang ramai, kita bisa berucap dengan sangat manis, maka ketika di depan kelompok atau komunitas tertentu, atau ketika kita hanya berduaan dengan seseorang, itu juga kita harus bisa menjaga ucapan kita untuk tetap baik. Katakanlah misalnya, ya maaf mungkin ada yang ketika lagi rame-rame, lagi arisan saling puji, "Oh bagus sekali ya bajunya. Oh ibu kok hari ini seger ya?" Selesai warisan bubar, itu pamer baju baru terus yang dipakai. Nah ini harus kita jaga. Ketika kita bisa mengucapkan hal-hal baik di depan orang ramai, ketika di komunitas sendiri pun, kita bisa tetap menjaga ucapan kita untuk tetap mengucapkan hal-hal yang baik. Kalau tidak, akan sangat berbahaya. Peperangan bisa terjadi, seperti yang terjadi di Kosambi pada zaman Buddha tersebut. Ingat, lidah itu tidak bertulang, tapi dia mampu melukai lebih tajam dari pisau. Maka jagalah ucapan kita dengan baik, baik di depan umum maupun secara pribadi. Lalu tindakan-tindakan penuh cinta kasih secara mental, baik di depan umum maupun secara pribadi. Artinya, kita ambil contoh, ketika kita beramai-ramai, kita melihat keberhasilan sahabat kita, pada saat itu kita bahagia. Dan ketika pulang ke rumah, harusnya kita juga bahagia. Bahagia melihat keberhasilan sahabat kita. Bukannya
Maaf Bante, iya. Jadi ketika kita berbahagia pada saat kita rame-rame melihat keberhasilan teman kita, ketika kita pulang ke rumah kita juga bahagia, merasa turut bermudita cita. Bukannya di rame-rame melihat teman sukses pas di rumah, ah kok gitu ya? Kenapa dia bisa ya? Kok saya kayak gini ya? Hidup saya kenapa ngenes banget atau seperti sebagainya. Ini hati-hati. Ketika kita tidak bisa mempertahankan bentuk mental yang baik di saat rame maupun di saat pribadi, kondisi pribadi atau sendirian ataupun dengan komunitas-komunitas tertentu, itu akan membawa penderitaan bagi diri kita. Akan membawa penderitaan yang luar biasa pada diri kita. Makanya sangat penting kita bisa menjaga tindakan-tindakan cinta kasih secara mental pada saat di depan umum maupun secara pribadi. Lalu, saat yang kedua adalah yang ketiga, keempat, menggunakan benda bersama-sama tanpa syarat, dia berbagi dengan mereka apapun jenis perolehan yang sesuai dengan dhamma dan telah diperoleh dengan cara yang sesuai dengan dhamma. Hal ini ya mulai. Ya, hal ini perlu kita jaga. Apalagi saat ini kita lihat, saat ini banyak sekali saudara-saudara kita yang katakanlah untuk makan saja susah. Ya tidak. Banyak sekali di mana usaha-usaha karena dampak dari pandemi COVID-19 ini, banyak sekali usaha-usaha yang tutup. Di mana banyak yang tidak memiliki pekerjaan. Tidak memiliki pekerjaan, akhirnya pemasukan berkurang. Tidak jarang mereka yang pemasukannya itu harian, tapi nggak dapat pemasukan sama sekali. Mereka sangat menderita pada kondisi seperti itu. Lalu, apa yang bisa kita lakukan ketika kita yang masih serba berkecukupan? Kita bisa berbagi dengan mereka seperti yang telah dilakukan saat ini di mana-mana organisasi-organisasi sosial, mereka melakukan pembagian sembako, melakukan pembagian nasi bungkus. Tentu aksi bakti sosial yang dilakukan ini merupakan hasil yang diperoleh dengan cara yang sesuai dengan dhamma. Dan juga di sini ketika kita berbagi, ingat hati-hati, tidak mengharapkan apapun, termasuk mengharapkan nama harum. Ketika kita melakukan kebaikan, tanpa kita memohon, tanpa kita mengharap, tanpa kita meminta sekalipun, secara alamiah, jika niat kita baik, jika cetana kita baik dalam melakukan sesuatu hal, nama harum itu tanpa kita harapkan, itu akan kembali pada diri kita. Jadi tidak perlu berkoar-koar dalam melakukan kebaikan. Lalu yang ke-5, berdiam di depan umum maupun secara pribadi, sama-sama itu memiliki kesusilaan yang tak terpatahkan, tak terrobek, tak ternoda, tak tercoreng, yang membebaskan, yang dipuji oleh para bijaksana, yang tidak salah artikan, yang bersifat kondusif untuk konsentrasi. Artinya di sini apa? Ketika kita di depan umum maupun ketika kita sedang pribadi, kita bisa menjaga sila kita dengan baik. Jangan sampai
ketika di depan orang rame, wah kelihatan alim banget, nginjak semut aja nggak mati. Tapi ketika sedang sendirian atau ketika sedang dengan komunitas-komunitas tertentu, mengeluarkan sifat yang berbeda yang jauh dari dhamma dan sila. Ini akan sangat berbahaya. Lalu yang keenam, berdiam baik di depan umum maupun secara pribadi, memiliki bersama-sama dengan teman-teman dalam kehidupan suci, pandangan yang mulia, yang membebaskan, yang membebas orang, yang mempraktekkan sesuai dengannya untuk hancurnya penderitaan penuh. Artinya di sini, ketika kita sendiri maupun ketika kita di depan umum maupun secara di kelompok-kelompok tertentu, hendaknya kita tetap bisa berada di komunitas yang baik, yang memiliki pandangan yang benar, yang memiliki kesusilaan yang sama. Artinya sama-sama mampu menjalankan sila dengan baik. Ini juga sangat penting. Kenapa? Itu ada pepatah yang mengatakan, kalau kita sering berkumpulnya dengan penjual parfum, apa yang akan terjadi? Tubuh kita ini akan menjadi harum, keciprat parfum, atau terpapar harumnya parfum. Artinya apa? Kalau kita sering berkumpul dengan mereka-mereka yang menjalankan sila dengan baik, yang memiliki pandangan yang benar, maka secara tidak langsung kita pun akan terpengaruh untuk turut menjaga sila kita dengan baik, untuk bisa memiliki pandangan yang benar, sehingga bisa membebaskan diri kita dari penderitaan. Sementara pepatah juga mengatakan sebaliknya, kalau kita sering berkumpulnya dengan pembuat besi ketika membakar besi, itu kan mengeluarkan bau yang tidak enak. Ya kan? Ini juga akan sama. Kita akan terpapar aroma-aroma yang tidak enak dari pembakaran besi tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Tubuh ini akan menjadi bau tidak enak. Demikian halnya, jika kita bergaul dengan orang yang tidak menjalankan sila dengan baik, tidak memiliki pandangan yang benar, ini akan membuat kita menderita, tidak enak. Hidup ini akan menjadi serasa tidak enak. Jadi, meskipun kita berbeda, kita harus bisa menjaga apa sih yang harus tetap kita pertahankan untuk tetap sama. Agar hidup kita bahagia, agar kita yang sebagai makhluk sosial bisa harmonis, bisa bersahabat dengan siapa saja kita berada. Lalu kita lihat bahayanya menjadi sosok yang berbeda. Ini mungkin juga tidak asing lagi bagi kita mengenai kisah Cakupala, seorang biku arahat yang kehilangan penglihatannya. Ini dikisahkan pada zaman Buddha ada seorang biku yang bernama Biku Cakupala. Pada suatu hari, Biku Cakupala ini yang telah kehilangan penglihatannya melakukan meditasi cangkamana, yaitu meditasi jalan. Ketika dia melakukan meditasi jalan, dia tidak tahu kalau ternyata jalan setapak yang ia lalui itu banyak sekali semut-semut. Sehingga tanpa kesengajaan dia menginjak semut-semut itu. Apa yang terjadi? Semut-semut tersebut mati. Ada sekelompok biku muda yang dari kejauhan melihat apa yang dilakukan oleh biku Cakupala ini. Lalu mereka protes ke Buddha. Buddha, tidak pantas bagi seorang biku melakukan meditasi lalu menyebabkan atau melukai makhluk lain. Buddha bilang, beliau telah mencapai tingkat kesucian arahat. Apa yang dilakukan beliau itu bukan lagi atas niat jahat,
Dia bisa seperti itu karena buta, tidak bisa melihat. Para biku muda kaget. Loh, kok bisa? Seorang biku arahat mengalami kebutaan. Lalu Buddha pun bercerita, biku Cakupala mengalami kebutaan pada saat dia mencapai kearahatan. Biku Cakupala ini berlatih dengan sangat-sangat keras. Dia tidak tidur, tidak menutup matanya hingga dia mencapai kesucian arahat. Itu tekad dia. Apa yang terjadi? Dia kehilangan penglihatannya. Dan kenapa hal ini bisa terjadi? Ternyata Bapak Ibu, di kehidupan yang lampau, Biku Cakupala pernah terlahir sebagai seorang tabib mata yang handal. Seorang tabib mata yang handal. Dia mampu mengobati berbagai penyakit mata yang diderita oleh pasien-pasien yang datang memohon bantuannya. Pada satu hari, itu ada seorang janda, dia mengalami sakit mata yang akut. Janda ini sudah berobat, katakanlah wanita ini, ibu-ibu ini, sudah berobat kemana-mana. Tapi tidak ada satupun tabib yang mampu menyembuhkannya. Akhirnya dia frustasi. Dia ketika mendengar nama tabib A yang merupakan kelahiran lampau Biku Cakupala, dia datang memohon kepada tabib tersebut untuk mengobati matanya dengan berbagai janji. Dia bilang, kalau Anda mampu menyembuhkan sakit mata yang saya alami, maka saya akan memberikan semua kekayaan yang saya miliki. Saya beserta anak saya akan menjadi pelayanmu seumur hidup. Wah, ketika mendengar ini, sang tabib penuh semangat mengobati si wanita ini dengan sungguh-sungguh. Dari hari ke hari, penglihatan wanita ini membaik. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi justru timbul ketakutan pada dirinya. Kenapa? Karena dia khawatir. Jika sang tabib tahu matanya ternyata telah sembuh, maka dia harus memenuhi janjinya, menyerahkan seluruh kekayaannya dan dia beserta anaknya menjadi pelayan sang tabib. Dia tidak mau. Akhirnya berubah pikiran, dia berbohong kepada sang tabib. Satu pagi, dia datang marah-marah kepada sang tabib, mengatakan, "Hei, katanya Anda ini seorang tabib yang hebat. Kenapa setelah saya berobat kepada Anda, saya bukannya membaik, tapi justru mata saya ini semakin memburuk. Apa yang Anda lakukan dengan mata saya?" Si tabib dengan sabarnya berkata, "Oh Nyonya, mohon maaf, coba saya periksa lagi dengan teliti. Apa yang salah dengan pengobatan yang saya lakukan selama ini?" Setelah diperiksa dengan teliti, ketahuan bahwa sang wanita berbohong. Timbul rasa sakit hati karena merasa telah dibohongi. Sang tabib apa yang dilakukan? Dia memberikan racun kepada sang wanita yang menyebabkan sang wanita kehilangan penglihatan untuk selamanya. Dari karma buruk inilah di kelahiran berikutnya, di berbagai kelahiran berikutnya, dia mengalami kebutaan. Lihat, ketika kita berbeda dari situasi-situasi yang berbeda ini sangat bahaya sekali.
membahayakan diri sendiri dan juga bisa membahayakan orang lain. Tidak hanya satu kelahiran, tapi karma buruk yang kita lakukan ini bisa membawa dampak pada kelahiran-kelahiran yang selanjutnya. Dan ini ada satu lagi kisah bagaimana perbedaan yang disamakan yang berakhir pada kebahagiaan, yaitu kisah Kali. Kali ini siapa? Kali ini adalah Yakini. Pada kehidupan lampaunya, Kali ini terlahir sebagai manusia. Dia menjadi istri kedua dari seorang pria kaya. Pria kaya ini ceritanya dia punya 2 istri. Istri pertama dan istri kedua. Istri pertama ini dia mohon maaf mandul, tidak bisa memberikan keturunan. Sedangkan istri kedua dia mampu memberikan keturunan. Istri kedua ini adalah Kali. Yakini Kali. Pada kehidupan tersebut, yang di kehidupan lampaunya yang terlahir sebagai istri pria kaya, setiap kali istri kedua ini si Kali mengandung, istri pertama ini merasa iri dan dia tidak senang. Dia selalu berusaha menggugurkan kandungan si Kali dan setiap kali berhasil. Sampai akhirnya usahanya tidak hanya mematikan sang bayi, tetapi juga mematikan istri kedua. Pada saat detik-detik kematiannya itu, istri kedua ini bersumpah, akan saya balas dendam. Sehingga pada kehidupan-kehidupan yang akan datang, mereka selalu ketemu. Ketemunya apa? Sebagai musuh. Sebagai musuh. Sampai pada kehidupan terakhirnya mereka bisa berdamai di kehidupannya Buddha. Pada saat itu, si istri kedua terlahir sebagai Yakini dengan nama Kali, dan istri pertama terlahir sebagai seorang manusia di mana dia memiliki anak. Setiap kali dia punya anak, pasti dicelakai oleh Yakini Kali ini. Karena sebagai bentuk balas dendamnya, kamu dulu mencelakai anak saya. Terus berlangsung sampai anak ketiga. Anak ketiga ini juga ingin diserang, tapi si wanita dia tahu dia membawa anaknya ke wihara, menitipkan anaknya ke wihara. Saat itu Yakininya ingin masuk ke wihara, tapi ada penjaga, dewa penjaganya, sehingga dia tidak bisa masuk. Akhirnya dia merasa frustasi dan nangis di depan pintu wihara, sementara sang wanita membawa anaknya di dalam wihara menghadap Buddha dengan penuh ketakutan. Apa yang dilakukan oleh Buddha? Buddha mengizinkan si Yakini Kali untuk masuk ke wihara. Dipertemukanlah kedua sosok ini. Akhirnya Buddha mengatakan, kalian mau seperti ini sampai kapan? Jika masih seperti ini terus, jika kalian tidak saling memaafkan, tidak bisa sama-sama memaafkan atas kesalahan yang telah pernah dilakukan sebelumnya, kalian akan seperti ini terus dan tidak akan pernah bahagia. Akhirnya, apa yang mereka lakukan? Mereka memutuskan untuk sama-sama memaafkan. Akhirnya, mereka pun terbebas dari ikatan jalinan karma buruk tersebut dengan sama-sama mau membebaskan permusuhan yang ada. Artinya di sini apa? Ketika kita hidup di masyarakat, baik itu masyarakat yang besar maupun dalam keluarga, di tengah-tengah manusia-manusia yang lain, pasti akan terjadi
perselisihan, perbedaan pendapat, selisih pendapat, atau kadang apa yang dilakukan oleh orang lain belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kita harapkan atau sesuai dengan isi kepala kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita mau sama-sama memahami kekurangan yang ada pada diri kita sendiri maupun pada orang lain. Hanya dengan demikianlah kita bisa hidup dengan harmonis, dengan bahagia di tengah-tengah perbedaan yang ada. Yaitu di sini kesimpulannya yang bisa saya sampaikan yaitu pikiran, ucapan, dan perbuatan yang selaras dalam kebaikan adalah kunci kebahagiaan. Baik, demikian Bante yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Bante. Terima kasih. Terima kasih Ayah, sadu-sadu. Wah ini sangat indah sekali uraian Dhamma Ayah, dan dimana kita penting sekali untuk bisa menyelaraskan. Terkadang kita apa yang kita ucapkan itu tidak sesuai dengan diri kita. Itu pertama. Yang kedua, dimanapun kita berada harus menjaga sikap dari pikiran, ucapan, dan tindakan kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Nah, sahabat terkasih, Bante memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya mengenai sharing Dhamma yang dibawakan oleh Ayah. Jadi teman-teman boleh sharing, bisa lewat chat atau langsung ngomong langsung kepada Ayah. Jadi waktu dan tempat Bante berikan kepada teman-teman yang ingin bertanya ataupun sharing. Silahkan. Ya, ini ada beberapa pertanyaan Ayah, sudah masuk di chat. Bante bacakannya ya, biar teman-teman tahu juga. Ini dari Jayapura, saya kurang tahu namanya, tapi ada Oppo A71. Namo Buddhaya Ayah, bagaimana cara menghadapi kekecewaan karena janji dari seseorang yang tidak ditepati, agar tidak menimbulkan kebencian? Kami dari Jayapura. Seperti itu Ayah. Iya. Saya tanya, yang bisa membuat kita kecewa itu apa sih? Kemelekatan. Yang bisa membuat kita kecewa itu adalah kemelekatan. Kita lihat, ketika kita menyadari bahwa adanya kemelekatan itu, lalu apa yang harus kita lakukan? Adalah melepaskan. Ingat, duri, rasa kecewa itu kan ibarat duri. Duri yang jika kita genggam di tangan ini, semakin kuat kita menggenggamnya, apa yang akan terjadi? Kita akan semakin terluka. Tapi ketika kita mau pelan-pelan melepaskan duri ini dan membuang duri ini, luka ini akan sembuh. Artinya apa? Lepaskan kekecewaan itu dan agar tidak ada kebencian, agar tidak ada penderitaan pada diri kita. Demikian Bante. Baik, Ayah. Sanggup singkat dan tegas ini ya. Ini yang kedua ya, dari teman Ayah sudah kenal, Honi, dari Iya. Manokwari. Namo Buddhaya Bante Ayah, mau bertanya, saat dua orang terjalin karma buruk seperti di cerita kali, apakah harus kedua-keduanya saling memaafkan baru terbebas dari karma buruk? Kalau cuma satu pihak saja, apakah sudah terbebaskan? Terima kasih. Apakah Namo Buddhaya Bante Ayah mau bertanya saat orang terjadi karma buruk seperti di cerita kali, apakah harus kedua keluarganya saling memaafkan atau salah satunya bisa terjadi? Ingat, jika ini seperti kedua belah tangan, kalau tangan ini yang bertepuk hanya sebelah, bisa bunyi tidak? Tidak bisa. Tidak. Harus dua tangan ditepuk, baru bisa berbunyi. Artinya apa? Jalinan karma baik, karma buruk atau terjadinya karma buruk, kalau kita tidak melawan,
atau kita tidak menanggapinya, maka karma buruk itu tidak akan terjadi. Orang yang tidak bisa memaafkan, dia akan menderita. Penderitaan akan menjadi miliknya dia. Sementara kalau kita sudah terbebas dari ketidaksukaan tersebut, kita sudah nyaman, kita akan bahagia. Yang tetap melanjutkan permusuhan, ya silakan. Kita yang sudah berhenti dari permusuhan, kita bukan masalah. Masalah dia yang mau membenci itu adalah masalahnya dia. Penderitaan yang akan dia rasakan. Jadi ketika seseorang melakukan kesalahan kepada kita, jangan lagi kita balas dengan kesalahan. Bukankah Buddha berpesan, kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian. Tapi kebencian hanya akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Orang lain mau memusuhin kita, orang lain mau membenci kita, itu bukan masalah saya. Yang menjadi masalah saya adalah bagaimana saya bisa untuk tidak membenci di saat saya dibenci. Ya, benar sekali. Kita, apa yang disampaikan Ayah benar sekali. Kita harus bisa tidak membenci meskipun kita dibenci. Ini ada satu pertanyaan Ayah dari Makassar. Ayah sudah pernah ke Makassar belum? Namanya Ibu Neti. Nanti kalau ke Makassar cari beliau. Sudah, tapi hanya Transit ya. nanti main ke Makassar Ayah. Ini Ibu Neti ya, bertanya Ayah. Namo Buddhaya Ayah, bergaul dengan teman yang tidak punya pandangan benar adalah suatu penderitaan. Ya. Apa yang harus kita lakukan Ayah kalau ketemu kondisi seperti itu? Apa harus kita hindari atau gimana? ya, tentu ketika kita bergaul dengan semua orang, itu setiap orang itu pasti berbeda. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah berbeda. Apakah harus kita hindari? Kita lihat, apakah teman kita ini masih bisa kita tolong? Dalam arti, jika kita mampu, kita nasihati orang tersebut dengan kata-kata. Katakanlah kalau jika dengan kata-kata masih tidak mampu, kita tolong mereka dengan tindakan kita. Dengan melakukan berbagai kebaikan, tunjukkan kebaikan-kebaikan kita tanpa mendikte. Jika pandangan buruk dia sendiri memiliki pandangan yang salah tidak berdampak pada diri kita, ya kita masih fine-fine saja. Tapi jika itu sampai berdampak pada diri kita, maka kita sendiri harus bijaksana bagaimana untuk bisa membawa diri. Dan jika itu juga dalam tahap membahayakan kita, mungkin ada baiknya kita mengundurkan diri. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk seperti apa yang kita inginkan. Itu yang harus kita ingat. Kita tidak dipaksa memaksakan orang lain, kamu harus bisa menjadi seperti ini, dan seperti ini. Demikian, Hande. Baik Ayah, terima kasih Ayah. Iya. Ini banyak pertanyaan Ayah, mungkin nanti beberapa akan rangkum Ayah ya. Iya. Ini pertama dari Eli. Iya. Dari Eli ini dari Manokwari dan dari Bapak Pembimas ya, Pak Sugiarto dari Papua Barat. Namo Buddhaya Ayah dari Eli, bagaimana caranya kita bergaul dengan orang yang berbeda, mungkin dari segi agama ataupun pandangan, tapi tidak terciprat pandangan mereka yang tidak sesuai, maksudnya tidak terkontaminasi dengan pandangan mereka. Kalau Pak Sugiarto ini, Ayah, seperti halnya Biku Cakupala, kita pernah melakukan perbuatan buruk dan kemungkinan akan berbuah di kehidupan mendatang. Pertanyaan saya, kebajikan luar biasa apakah yang membuat Biku Cakupala mencapai arahat? Ini bisa berkait sih. Silakan Ayah. Ya. Yang pertama, bagaimana sih caranya kita bergaul untuk bisa bergaul dengan orang yang berbeda keyakinan kepada kita? Bapak Ibu, sekali lagi, kita tidak bisa memaksakan keyakinan kita untuk orang lain. Keyakinan ini adalah masalahnya dari atas ke bawah. Kalau kita pinjam istilah teman-teman, masalah keyakinan adalah masalah saya dengan Tuhan, bukan saya dengan kamu atau saya sama dia. Jadi ini ke atas, bukan kalau antara saya dan kamu itu vertikal.
horizontal atau vertikal sih? Pokoknya. Jadi kita ketika kita bergaul dengan siapa saja tidak masalah. Yang penting kita tidak saling memaksakan konsep-konsep tertentu yang memang berbeda. Itulah indahnya keberagaman. Bisa menerima perbedaan. Sama di sini apa yang disamakan? Sama-sama saling menghargai, sama-sama menghormati, sama-sama menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Lalu yang kedua, karma baik apa sih yang begitu luar biasa sehingga Biku Cakupala bisa mencapai tingkat kesucian arahat? Meskipun kesalahan, Biku Cakupala pernah melakukan kesalahan, tetapi beliau juga melakukan banyak sekali kebajikan. Kebajikan-kebajikan inilah yang membawa hasil pencapaian kesucian tingkat arahat. Contohnya, beliau pada kehidupan Sang Buddha atau kehidupan terakhirnya beliau berlatih dengan sangat sungguh-sungguh, berlatih dengan sangat keras sehingga mampu mencapai tingkat kesucian arahat. Ingat, dalam sebuah sutta, Buddha mengibaratkan karma baik dan karma buruk itu seperti air di gelas. Di mana air ini kita sebagai manusia, kita masing-masing membawa benih karma baik dan karma buruk. Jadi air ini itu adalah gelas ini adalah kehidupan kita. Air di gelas ini ada asin dan air biasa. Kita lihat air ini jika yang air asin atau garam kita anggap adalah karma buruk dan air biasa adalah karma baik. Jika air ini yang kita isi adalah garam terus, ini akan menjadi semakin asin atau semakin tawar? Asin. Artinya, kalau dalam kehidupan kita, di mana kita yang membawa benih karma buruk, kalau kita masih menambah karma buruk, maka karma buruk kita itu akan semakin berat. Tetapi, jika kita mampu mengisi hari-hari kita dengan kebajikan-kebajikan, itu seperti air yang tadinya memang sudah ada garamnya, sudah ada asinnya, tapi kita tambahin lagi air tawar. Air ini akan menjadi semakin asin atau semakin tawar? Semakin tawar. Tawar. Jadi demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita memang memiliki karma buruk, tapi kita perbanyak kebajikan kita, lama-lama ini akan mengikis karma buruk kita dan membuahkan hasil karma baik kita. Jadi demikian dan ini. Ya, terima kasih Ayah, sangat jelas sekali. Ini ada satu pertanyaan mungkin terakhir Ayah, karena waktu Ya, kita ya, yang silakan Bante. berbeda 2 jam. Satu pertanyaannya ini dari Yensya, dia kayaknya dari Dadap ya, Jakarta, Tangerang. Namo Buddhaya Bante Ayah, saya mau tanya, bagaimana cara untuk mengatasi kecewa yang udah jadi benci? Ini kecewa udah jadi benci nih Ayah, ini dalam sekali. Memang dikatakan harus belajar melepas. Memang dikatakan harus belajar melepas, tapi caranya gimana ya, Ayah? Begitu. Caranya, ya, itu. Melepas dalam arti mengikhlaskan apapun hal-hal tidak menyenangkan yang telah terjadi. Selama kita masih tidak bisa melepas atau memaafkan hal-hal yang telah terjadi, selama itu juga kekecewaan, penderitaan akan terus bersama kita. Hanya melepas itu, mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Kalau selagi belum ada rasa ikhlas atas apa yang telah terjadi, selama itu juga tidak akan mampu melepas kekecewaan yang ada pada diri kita. Demikian.